Mari kita akan sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat-Mu. Kami adalah keluarga rohani yang akan saling membackup, saling bertumbuh bersama-sama untuk menjadi seseorang yang Tuhan suka dan Tuhan cintai. Kami berdoa sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Mari Tuhan bicara buat kami. Kami mau sama-sama belajar dan kami mau sama-sama merendahkan diri untuk menerima firman-Mu. Untuk kami boleh menerima kebenaran-Mu. Mari bicara buat setiap kami. Kami siap untuk mendengar dan kami siap untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur, yang percaya sama-sama katakan. Amin. Bilang kiri kanannya, hari ini ada firman yang luar biasa. Oke, mungkin buat Bapak Ibu Saudara yang pertama kali hadir, mungkin kaget ya, mungkin karena begini. Loh, ini ada apa nih 7 minute? Nah, kita memang membiasakan. Iya, beda gereja, mungkin beda culture ya. Di kita 7 minute itu kita sengaja ciptakan untuk setiap kita. Bukan cuma ayah rohaninya yang bisa bicara. Bukan cuma orang tua rohani yang bisa bicara, tapi anak-anak juga bisa diberi kesempatan untuk bicara. Dan saya yakin dan percaya setiap kita punya angle kebenaran yang Tuhan taruh di hati kita. Dan saatnya Bapak Ibu Saudara nggak cuma duduk diam untuk mendengar, tapi Bapak Ibu Saudara juga boleh ada kesempatan untuk bisa share 7 minute. Dan untuk melatih juga untuk setiap anak-anak muda di tempat ini. Bahkan ada yang SMA juga diberi kesempatan untuk 7 minute. Kenapa? Karena kita ingin melihat bahwa ada lebih banyak lagi orang-orang yang berkualitas untuk bisa ditrain, untuk bisa dilatih. Diberi kesempatan. 7 minute itu gak mudah. Ya, karena hanya 7 menit dikasih kesempatan untuk bicara. Ya, dan itu tentunya perlu persiapan, perlu di coach lagi. Kenapa kemarin kurang maksimal? Nanti akan diberitahu gimana caranya supaya Bapak Ibu Saudara bisa menyampaikan dengan baik. Jadi 7 minute itu adalah momen yang sangat berharga, cause we are family. Jadi sekali lagi bukan cuma ayah rohani yang bicara, tapi juga anak-anak rohaninya boleh juga bicara. Dan ayah rohaninya pun duduk mendengarkan. Tadi seperti yang Otong udah sampaikan, itu keren, bagus, terus ditingkatkan. Dan suatu hari nanti percayalah, ketika suatu hari saatnya saya harus check out dari muka bumi ini, di tempat ini tidak akan pernah ada kekurangan pembicara. Kenapa? Karena mereka sudah terlatih. Ya, kita gak mengandalkan pembicara-pembicara dari luar. Nah, tapi di tengah-tengah kita, cause we are family. Right? Oke, saya tidak panjangkan, itu saja informasinya buat Bapak Ibu Saudara. Saya sudah menyiapkan satu slide yang saya kasih judul From Gathering to Connecting. Sekali lagi, From Gathering to Connecting. Ya. Di awal ada slide, kita punya 3 tagline di dalam tahun ini untuk United bisa bersama-sama bertumbuh. Yang pertama, be strong in God's grace. Kita kuat bukan karena duit, bukan karena link, bukan karena bisnis, bukan karena harta benda, bukan karena apapun, tidak. Tapi kita kuat karena ada kasih karunia dari Bapa buat kita. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya penting untuk kita bertumbuh. Untuk kita menaruh dasar pengharapan kita. Itu bukan pada harta benda. Bukan pada koneksi-koneksi kita, bukan. Tetapi yang utama itu kepada kasih karunia dari Bapa di sorga buat kita. Yang percaya katakan amin. Tapi yang kedua adalah build strong connection. Kenapa connection itu penting? Kenapa connection itu penting? Nah, hari ini kita akan bersama-sama membahas. Nanti di 3 bulan kemudian nanti kita akan membahas tentang be agents of change. Ya, sekarang kita memasuki di poin yang kedua, yaitu build strong connection. Siapkan tadi slide-nya. Nah, ada banyak orang, ya, ada banyak gereja bahkan yang sangat menyukai sekali yang namanya kumpul-kumpul. Tidak salah, kumpul-kumpul itu tidak salah. Ya, kita perlu yang namanya ngumpul. Ya, kita senang dengan yang namanya ngumpul. Tapi ternyata banyak gereja, banyak orang cuma senang ngumpul doang. Nah, pertanyaannya, apakah cukup dengan ngumpul-ngumpul doang? Ternyata nggak cukup. Nah, kita harus bergeser karena mimpinya Tuhan buat setiap kita itu bukan cuma gathering, bukan cuma ngumpul-ngumpul doang. Nggak cukup cuma ngumpul-ngumpul doang. Itu sebabnya kita harus bergeser, harus move to another place. Nah, dengar baik-baik. Boleh lihat saya sebentar? Ada 3 perubahan yang terjadi di muka bumi ini. Yang pertama, change by God. Diubah oleh Tuhan. Berapa banyak di antara kita telah berdoa supaya suami kita berubah, istri kita berubah, anak kita berubah, dan nggak berubah-berubah.
Dan kita sudah berdoa siang malam. Bapak, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Betul? Kita berdoa, Tuhan orang yang cerewet ini kalau boleh lalukan Tuhan dari hidupku. Ternyata Tuhan gak melalukannya. Dia gak berubah. Udah diomongin gak berubah. Udah dimarahin gak berubah. Dinasihatin berulang-ulang gak berubah. Kita cuman bisa begini. Kalau mulut tidak mengubah situasi Anda. Kalau mulut tidak mengubah kondisi Anda. Saatnya Anda gunakan lutut. Antara mulut dengan lutut. Itu jaraknya gak jauh. Tapi berapa banyak kita terlalu mengandalkan mulut. Sampai kita gak mengandalkan lutut. Sulit mengubah istri, suami kita, anak kita. Sulit mengubah pemimpin kita. Sulit. Tetapi ada hal-hal tertentu yang bisa berubah. Itu bukan karena mulut kita, bukan karena nasihat kita, bukan karena kata-kata kita, bukan karena marahnya kita, bukan. Tapi dia berubah. Change by God. Karena memang Tuhan yang mengubah. Kita seringkali kaget. Gila, aku udah ngomongin beratus-ratus kali. Sampai mulut udah berbusa, enggak berubah juga. Tapi kok tiba-tiba dia berubah, kenapa ya? Change by God. Katakan, change by God. Ulangi sama-sama, katakan change by God. Nah, tapi ada juga bukan change by God. Tapi change by nature. Change by nature. Emang nalurianya pasti akan berubah. Kita makan, minum, ya pasti berubah. Anak yang tadinya kecil, akhirnya jadi berubah sedikit jadi remaja. Terus jadi dewasa, mulai. Betul, itu change by nature. Cukup dikasih makan aja. Dia bertumbuh. Gak usah komplain kenapa kok papi kok udah ada kumisnya aku gak ada. Makan baik-baik, dikasih gizi yang cukup, udah cukup. Nanti juga kumis muncul sendiri. Ya gak usah pusing kenapa saya gak ada kumisnya. Change by nature. Kita cukup kasih makan aja. Sudah, selesai. Nanti bertumbuh sendiri, berubah sendiri. Change by nature. Tapi ada yang ketiga. Change by design. Katakan change by design. Kalau kita nggak mendesainnya, kalau kita nggak mengupayakannya, kalau kita nggak men-set perubahan tersebut, tidak akan pernah ada perubahan. Waktu kita masuk ke ruangan ini, itu Kelvin bilang, ini horor tempatnya. Lihat, itu yang namanya WC. Kata Kelvin, itu ngeri banget. Itu sarang jurig katanya. Karena gelap, kumuh, kotor, ngeri banget. Itu nggak mungkin tiba-tiba change, berubah dengan sendirinya. Tempat ini nggak mungkin berubah dengan sendirinya. Tapi harus didesain. Puji Tuhan kita ketemu dengan seorang desainer yang murah hati. Saya desainin buat gereja. Free. Wow, luar biasa. Jadilah tempat ini. Hari ini. Ini nggak mungkin tiba-tiba waktu kita datang kosong melompong terus tiba-tiba setelah 2 bulan kita online. Terus kita datang lagi. Wow, jadi hebat gini. Ini siapa yang bikin? Nggak tahu. Dalam semalam tiba-tiba bisa jadi begini. Dalam 2 bulan tiba-tiba jadi enggak. Karena semua harus di-plan. Harus didesain. Nah, ada perubahan-perubahan yang tidak akan terjadi dalam hidup kita. Kalau tidak didesain. Kalau tidak di-plan. Kalau kita tidak mengusahakannya. Itu sebabnya yang saya mau sampaikan hari ini. Come on, move from gathering mentality jadi connecting mentality. Kenapa? Karena gini, karena cuma gathering doang tidak akan mengubah apa-apa, percayalah. Tidak akan mengubah apa-apa. Saya contohnya, saya ketemu dengan Pipit. Saya berkumpul dengan Pipit. Tapi saya tidak terkoneksi. Tidak ada perubahan apa-apa, percayalah. Setahun, 2 tahun cuma ketemu senyum, Pipit juga senyum, Oci, Hai Pit, yes, udah. Cuma gitu doang. 2 tahun lagi tidak akan ada perubahan. Percayalah. Kenapa Pipit berubah? Karena dia terkoneksi. Itu sebabnya penting yang namanya connection. Bilang kiri kanannya, penting yang namanya connection. Bilang kiri kanannya. Katakan sama-sama connection itu penting. Kita harus bergeser, jangan cuma senang ngumpul. Kenapa? Kalau senang ngumpul, apa bedanya dengan bioskop? Anda datang ke bioskop, Anda nonton, kan tidak terkoneksi dengan kiri kanannya. Betul?
Anda enggak tahu siapa itu. Dan setelah nonton, gila filmnya keren banget. Setelah itu Anda pulang. Ada perubahan. Perubahan mungkin karena nonton filmnya. Tapi bukan perubahan karena terkoneksi dengan orangnya. Ya, itu sebabnya gathering doang enggak cukup. Kita harus move from gathering mentality to connecting mentality. Katakan, berubah dari gathering mentality to connecting mentality. Kita harus punya mentalitas untuk terkoneksi. Percaya. Nah, hari-hari ini di negeri kita sedang santer banget. Dan nama Joshua, nama saya santer diberitakan di televisi. Kenapa? Karena ada sebuah kejadian pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Terus kemudian dicari. Rasanya dulu nama Joshua tuh asing. Kecuali Joshua artis yang dulu nyanyi di obok-obok itu. Setelah itu tenggelam nama Joshua itu apa sih? Tapi sekarang nama itu jadi muncul kembali. Jadi trending topik. Setiap kali buka media yang muncul apa? Brigadir J, Brigadir J, Brigadir J. Dan sedang dicari kira-kira ini gimana bisa terjadi pembunuhan ini. Nah dengar baik-baik. Untuk menemukan kira-kira apakah ini betul-betul direkayasa atau terjadi betul-betul tembak-menembak. Maka dibutuhkan data-data. Data apa nih? Visum, katanya terjadi pelecehan. Apakah benar? Harus ada visumnya. Ini dicek itu bagian tersendiri. Lalu dicek lagi CCTV-nya. Ya, yang katanya CCTV-nya awalnya katanya kena petir. Tapi ternyata sembuh tiba-tiba. Ketemu. Katanya udah rusak dulunya. Tapi sekarang sudah ditemukan. Nah, mulai ditemukan siapa tersangkanya. Siapa yang ngambil CCTV itu. Nah, CCTV bisa jadi bahan bukti. Betul? Lalu apa lagi? Visum bisa jadi bahan bukti. Apakah benar terjadi pelecehan? Saksi-saksi itu juga bisa jadi bahan bukti. Betul? Lalu ada Kompolnas. Lalu ada Komnas HAM. Ada tim independen yang mencari bukti-bukti. Handphonenya katanya disadap. Lalu kemudian dicari. Terakhir komunikasinya apa? WA-nya apa? Lalu harus mencari lagi data-data tersebut. Dengar baik-baik. Semua data-data itu penting. Tapi kalau dia tidak terkoneksi, nggak akan ada cerita apa-apa. Cuman visum sendiri. Lalu yang Komnas HAM punya cerita sendiri. Saksinya dia ngomong sendiri, benar terjadi teriakan atau tidak. Come on. Kalau tidak dikoneksikan, tidak akan terjadi perubahan apa-apa. Tidak ada informasi yang akurat lagi. Itu cuma sekumpulan data. Dikumpulin. Tapi kalau tidak dikoneksikan, bagaimana mungkin? Itu sebabnya Tuhan mau. Gereja Tuhan. Kita not just gathering. Tapi connecting. Karena di dalam connecting ada perubahan. Percaya. Itu modal awal. Enggak cukup gathering. Tapi kan perlu gathering. Memang. Enggak ada yang bilang gathering itu salah. Tapi it is not enough. Cuma gathering. Semua alat-alat ini. Di sini ada Andro. Andro ini salah satu yang menjadi supervisor. Untuk memastikan semua peralatan di sini dibuat. Itu bukan cuma dikumpulin doang. Betul Andro ya. Kalau cuma dikumpulin mah cuma papalatak gitu-gitu aja. Betul. Tapi perlu dikoneksikan. Ini coba lihat. Ini semua ini dikoneksikan. Ditempel. Supaya menjadi sebuah kesatuan. Itu sebabnya penting hari ini. Jangan cuma cukup puas ngumpul-ngumpul. Karena banyak gereja. Banyak anak-anak Tuhan seneng ngumpul doang. Tapi nggak seneng terkoneksi. Itu sebabnya penting untuk terkoneksi. Percayalah. Tidak mungkin ada Kelvin hari ini. Kalau dia tidak terkoneksi dengan Bapak rohaninya. Tidak mungkin ada Irwan hari ini. Kalau dia tidak terkoneksi dengan mentor rohaninya. Tidak mungkin ada Ika kalau dia tidak terkoneksi dengan komunitasnya. Karena komunitas itu juga yang membawa perubahan-perubahan penting dalam hidup kita. Percayalah. Cek evaluasi hidup saudara. Kalau cuma sekedar gathering. It is not enough. We must move to connected. Supaya kita bisa terkoneksi. To be connected. Di antara kita. Sekali lagi, coba lihat kiri kanannya, coba lihat kiri kanannya, coba lihat kiri kanannya. Udah terkoneksi belum? Bilang gini, terkoneksi ya tuh, terkoneksi ya tuh. Saya yakin sekali,
Kalau saudara cuman ngumpul doang kayak model begini doang, percayalah saudara nggak ubah seperti di bioskop. Karena saudara tidak terkoneksi satu dengan yang lain. Itu sebabnya terkoneksi dalam hal apa? Mari kita sama-sama lihat. Betapa orang kalau tidak punya connection dengan wifi, Anda tidak akan menikmati facility apa-apa. Saya begitu tahu ngobrol sama Andro. Andro, selama ini gimana kerja sama Pak Dede? Begini, dulu saya begini Kak. Tapi sekarang ada sesuatu yang baru. Ada kecermatan baru. Ada ternyata pengalaman baru. Kenapa? Karena terkoneksi. Coba gak terkoneksi? Cuma ngumpul doang Pak Dede. Andro. Ya, cuma gitu doang. Gak ada perubahan. Betapa penting terkoneksi. Saya jadi tahu, Pak ini lantai lobi ini kenapa begini? Tenang Pak Oci. Nanti pakai Portex, pakai apa? Betul ya, pakai porter nanti dibersihin ini segala macam nanti kinclong. Saya udah nggak tahan. Aduh, bola kayaknya kotor kan nih. Tenang Pak Oci. Saya nggak akan pernah tahu itu kalau saya tidak terkoneksi. Itu sebabnya saya coba cari tahu, gali. Saya mau terkoneksi dengan Andro. Andro bersama dengan pasangannya ada hari ini. Nanti katanya tahun ini katanya mau menikah. Nah kita doakan supaya persiapannya boleh baik. Boleh kasih tepuk tangan buat Andro. Saya yakin bukan cuma Kelvin, bukan cuma Pipit, bukan cuma Otong, bukan cuma yang lain yang berjibaku di sini. Tapi kalau nggak ada Andro, tewaslah kita semua di tempat ini. Karena dia yang memastikan pulang sampai jam 1 malam. Memastikan Pak semuanya harus bisa. Tenang Pak itu tanggung jawab saya. Terkoneksi. Betapa kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan facility kalau tidak terkoneksi. Betul? Anda tidak terkoneksi dengan wifi. Anda nggak mungkin lah mau Shopee Food, mau Grab Food, mau GoFood. Nggak akan terkoneksi. Karena nggak ada. Itu sebabnya perlu terkoneksi. Katakan sekali lagi, kita perlu terkoneksi. Bilang kiri kanan. Kita perlu terkoneksi. Dan seringkali lewat koneksi-koneksi. Kita itu apa? Kita itu bisa mendapatkan beberapa fasilitas tambahan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Betul. Ini kalau nggak salah di sini. Ini ada MC kita ya. Betul ya. Ini yang mau merit nanti harus terkoneksi. Kan ini MC handal luar biasa ini. Ada 2 di sini. Ada Reinhard. Ada di situ juga Asen. Asen juga MC juga. Tenang nanti kita koneksikan. Koneksikan ya. Kalau masuk ininya angkanya silahkan. Kalau enggak apa-apa. Saya jadi MC-nya juga enggak apa-apa. Oke, betapa pentingnya connection. Hari-hari ini anak muda sudah enggak lagi mama minta pulsa. Enggak ada pulsa hari ini. Yang diminta apa? Kuota. Kuota bicara connection. Connection itu penting. Right? Nah, lihat. Bedanya kalau kita datang ke bioskop cuma nonton. Kita enggak terkoneksi. Tapi keluarga pasti harusnya terkoneksi. Enggak kok, saya ada di keluarga tapi satu dengan lainnya tidak terkoneksi. Anda keluarga yang bermasalah. Karena keluarga yang benar pasti terkoneksi. Antara saya dengan Keke pasti terkoneksi. Keke dengan maminya terkoneksi. Maminya dengan suaminya. Oh maminya dengan suaminya. Istrinya dengan suaminya. Oke? Pasti terkoneksi. Saya dengan adik saya terkoneksi. Adik saya dengan saya terkoneksi. Itulah family. Tuhan menciptakan gereja bukan untuk seperti di gedung bioskop. Tuhan menciptakan gereja seperti keluarga. Itu sebabnya from the verse when we start our UCC. Nilai yang pertama yang kita bangun is not company. Tapi family. Karena kalau family berbeda dengan company. Company Anda nggak nurut, pecat, ganti. Tapi family nggak ada. Seautis apapun anaknya. Yang ada bukan replace, tapi repairs. Beda. Replace sama repairs beda. Anak autis di repairs. Gimana caranya? Supaya jadi lebih baik. Tapi kalau di perusahaan, Anda nggak nurut, pecat. Bagaimana? Kalau di company, ketika seseorang bawahan ditanya, apa mimpi kamu? Bos, saya mimpinya, saya akan menggeser posisinya bos. Apa yang terjadi? Pecat. Pertama, dipecut. Tapi kalau nggak berubah juga, dipecat sudah pasti. Tapi beda. Kalau saya tanya, Kay, Brian, apa mimpinya? Saya pengen bisa menggantikan posisi papa. Jadi lebih baik. Pecat? Tidak.
Diupayakan. Gimana caranya? Supaya jadi lebih keren dari papinya. Yang setuju katakan amin. That's family. Itu sebabnya saya tidak tergoda untuk menjadi begitu langsung besar seperti company. No. Tantangan buat kita apa? Apakah kita terkoneksi satu dengan yang lainnya? Supaya tetap nilai-nilai family yang sudah Tuhan taruh terjadi dalam hidup kita. Katakan, we love our family. Bilang kiri kanan, we love our family. Saya terkoneksi dengan Frida, dengan Roni. Waktu datang dengan belepotan begitu banyak masalah dalam hidup mereka berdua. Tapi lihat, terkoneksi. Ada perubahan? Ada. Kenapa? Terkoneksi. Kalau dia tidak terkoneksi, tidak mungkin ada perubahan. Because change not only by God. Change not only by nature. Tapi change by design. And koneksi itu juga perlu didesain oleh kita. Perlu dilakukan oleh kita. Kita ketemuan yuk. Kita ngobrol yuk. Kita kongko-kongko yuk. Percaya. Perubahan akan terjadi ketika Anda terkoneksi. Percayalah. Bilang, perubahan terjadi karena terkoneksi. 2, 3. Oke? Lihat di the vineyard. Ini adalah sebuah ladang. Ini adalah sebuah kebun anggur. Nah, ketika saya sedang berada di kebun anggur, saya pernah lihat ada kebun anggur keren banget. Tapi dengar baik-baik, ada apa di balik kisah tentang kebun anggur? Karena firman Tuhan bilang begini, seperti ranting tidak akan menghasilkan buah kalau dia tidak terkoneksi dengan pokok anggur. Demikianlah hidup kita. Kita tidak mungkin menghasilkan buah. Tidak mungkin ada perubahan kalau kita tidak terkoneksi. Betapa penting untuk terkoneksi. Betul? Karena ranting tidak akan mengeluarkan buah kalau dia tidak terkoneksi. Anda boleh kumpulkan semua ranting, jajarkan dari ujung sampai ujung, semua ranting. Lalu kita berdoa, Tuhan, kami berdoa supaya ranting-ranting ini semua menghasilkan buah anggur. Hanya miracle yang bisa melakukan itu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi jangan salah, kemanusiaan kita akan melihat bahwa semua ranting dari ujung sampai ujung, kalau dikumpulin semua dan tidak terkoneksi dengan pokok anggur, mana mungkin dia menghasilkan buah, right? Gak mungkin ada perubahan kalau tidak terkoneksi. Just as a branch cannot produce fruit, gak mungkin menghasilkan buah unless it stays joined, connected to the vine. Terkoneksi dengan pokok anggur, you cannot produce fruit. Engkau tidak akan mungkin berbuah, menghasilkan buah. Kalau Anda tidak terkoneksi dengan Tuhan. Nah, ada beberapa koneksi yang perlu kita lakukan bersama-sama. Oke? Firman Tuhan bilang begini. This is true because if 2 or 3 people come together. Kalau 2, 3 orang berkumpul di dalam namaku. Di situ aku ada di tengah-tengahnya. Katakan berkumpul. Yes, ketika kita berkumpul Tuhan hadir. Amin. 2, 3 orang berkumpul Tuhan hadir. Amin. Tapi itu cuma ngumpul. Belum tentu terkoneksi. Ngumpul itu belum tentu terkoneksi. Belum tentu. Ini baru tahap awal. That's good. Bukankah Tuhan hadir cukup buat kita? Yes. Ketika engkau berkumpul, Tuhan hadir. Itu adalah pemberian Tuhan. Engkau berkumpul, Tuhan hadir. Maka itu adalah hadiah dari Tuhan. Aku ada di tengah-tengahmu. Tapi begini, berkumpul, terkoneksi, mencapai tujuan, itu pemberian saudara kepada Tuhan. Itu sebabnya jangan cuma menikmati hadiah dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Yes, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Not enough. Karena ketika Tuhan hadir, dia juga punya sebuah kerinduan. Kita terkoneksi untuk melakukan sesuatu. Kita terkoneksi untuk membawa perubahan. Kita terkoneksi untuk melakukan sesuatu yang lebih baik buat dunia ini. Yang percaya katakan amin. Nah, lihat. Firman Tuhan katakan, ini yang lebih dari sekedar cuma 2, 3 orang berkumpul. Karena di sini dikatakan apa? Di Matius 18 ayat yang 19 dikatakan bahwa no agreement without connection. Tidak ada kesepakatan kalau tidak ada terkoneksi. Firman Tuhan katakan apa? Again, I say to you. Di mana 2, 3 orang berkumpul. Di mana 2, 3 orang bersepakat, agree.
Di sini dikatakan, that is are of one mind. Katakan one mind. Terus kemudian in harmony, katakan in harmony. Gimana mau harmoni kalau nggak terkoneksi? Cuma ngumpul doang. Enggak lah. Untuk bisa bersepakat, Anda perlu terkoneksi. Saya mau bersepakat dengan Irwan. Wan, gimana Wan? Nanti kalau jemaat datang bisa dipersiapkan segala sesuatunya. Tenang Koci, ada kopi, tenang, ada snack, disiapkan. Saya perlu terkoneksi, bukan cuma ngumpul ketemu Irwan. Hai Wan, enggak, perlu terkoneksi. Lakukan sesuatu buat jemaat Tuhan. Supaya nanti pulang dari tempat ini jemaat Tuhan haus. Ayo ngopi, ayah kopi diharap. Benar, harus terkoneksi. Irwanlah biang keroknya. Kalau Anda bisa menikmati kopi yang enak, snack di depan. Karena memang bisnisnya dia adalah food management. Kalau saudara mau merit, perlu food management? Andro, Bapak kita ini saat ini ahlinya menghadirkan semua jenis makanan. Mulai dari sour sally, mulai dari Starbucks, mulai apapun bisa dihadirkan. Giliran saya bagian menghadirkan hadirat Tuhan. Oke? Nah, semua punya bagiannya. Keseruan acaranya bagiannya Reinhard, MC, dan Asen. Bisa diduetkan kalau mau. Kalau kuat. Iya, betul. Nah, untuk agreement, untuk saya berdoa. Chen, gimana Chen? Sepakatkah kita berdoa untuk meminta? Kita udah punya anak cowok satu. Bagaimana anak kedua? Nanti aja 4 tahunan. Setelah 4 tahun baru. Oke, kita bersepakat. Mari kita berdoa. Sebelum mencetak anak. Bersepakat dulu. Jangan udah jadi, Tuhan. Udah jadi masalahnya di dalam. Bagaimana mau dirubah? Nanti cowok ke cewek-cewekan. Kalau cewek jadi ke cowok-cowokan. Karena udah jadi. Itu sebabnya buat yang belum punya anak. Atau kepengen punya anak lagi laki-laki atau perempuan. Dengar rahasianya. Sebelum mencetak berdoa dulu. Sepakat dulu. Istrinya pengen perempuan. Suaminya pengen laki-laki bagaimana? Nggak sepakat. Harus sepakat. Karena kalau sepakat perlu terkoneksi hatinya. Percaya katakan amin. Bilang kiri kanannya. Harus terkoneksi. Right? Nah, lihat. Coba kita lihat. Crowd. Crowd itu umat Tuhan yang berkumpul banyak. Ya, kita harus bergeser. Jangan cuma jadi umat Tuhan yang cuma berkumpul banyak. Enggak. Tapi mulai jadi murid. Nah, ternyata murid. Ada banyak murid-murid di luar yang 12. Banyak. Nanti kita lihat ayatnya. Tapi ada murid yang 12. Menurut Bapak Ibu Saudara. Yang terkoneksi dengan Yesus kira-kira yang mana? Yang crowd? Orang banyak? Atau yang murid-murid tersebar di mana-mana? Atau yang 12 orang? Mana yang paling sering atau yang punya kekuatan untuk terkoneksi? Yang mana? Yang 12 dong. Betul? Bahkan ada satu murid Yesus yang paling Yesus sayang. Itu koneksinya luar biasa banget loh. Makanya hari ini mari jangan cukup puas cuman gathering. Datang di ibadah, kumpul. Not enough. Kita harus terkoneksi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang menginginkan memiliki rumah yang lebih baik. Di sini ada Kamila. Agent untuk penjualan rumah-rumah. Ya, bukan rumah-rumahan tapi rumah-rumah yang ada seantero kota ini. Silakan hubungi Kamila. Kamila boleh bangkit berdiri? Oh, kan dikenalin dong. Nah, ini lihat tuh Kamila di belakang. Thank you. Oke. Nah, sekali lagi betapa penting kita berubah. Enggak cuman jadi crowd. Kalau saya memilih, saya nggak mau jadi crowd. Saya akan memilih merangsek masuk. Jadi disciples. Dan saya mau lebih terkoneksi lagi. Menjadi the 12 murid yang disebut namanya. Ada murid-murid yang lain tapi nggak disebut namanya. Saya pengen jadi murid yang disebut namanya. Pilihan. Enggak saya mau jadi crowd aja. It's your choice. Tapi saya mau bilang sama saudara. Mari keputusan ada di tangan saudara. Berubah. Jangan cukup puas cuma jadi crowd. Harus berubah. Saya mau jadi the disciples. Saya mau jadi the 12. Wow. It's good. Oke. Nah lihat. Terkoneksi itu ada 3. Up, in,
out. Katakan up, in, out. 2, 3. Oke, up. Jelas. Lihat, belajar dari Yesus. Yesus up. Dia berkata gini, Lukas 16 ayat 12. Firman Tuhan berkata gini, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Dia terkoneksi dengan Bapaknya? Terkoneksi? Terkoneksi. Oke. Lalu yang kedua, love God ya. Lukas 6 ayat yang ke-13, ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya. Lihat, murid-muridnya, the disciples. Banyak murid-muridnya. Ternyata dari murid-muridnya yang sekian banyak, Ika, di situ dibilang begini. Lalu memilih dari antara mereka yang banyak itu murid-muridnya, 12 orang. Artinya begini, dia terkoneksi dengan the believers, dengan komunitas kecil. Itu sebabnya penting untuk kita terkoneksi dengan klub, dengan komunitas. Hey, yang belum terkoneksi dengan komunitas, come on, terkoneksi dengan komunitas, terkoneksi dengan klub. Iya, kenapa? Akan ada perubahan ketika saudara terkoneksi. Belajar dari Yesus. Yesus terkoneksi dengan Bapa di sorga. Yesus terkoneksi dengan murid-muridnya. Ada lingkungan terkecilnya dia. Tapi enggak cuma itu. Tapi dia juga terkoneksi dengan dunia luar untuk bisa jadi berkat. Bagaimana seorang Asem bisa jadi berkat ketika jadi MC. Di luar sana bertemu dengan the world. He blessed the world. Sama seperti Yesus memberkati dunia. Memberkati orang-orang di sekitarnya. Lihat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya. Dan banyak ini lihat. The world. Banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea. Dan dari Yerusalem. Dan dari pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia. Dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat. Supaya mereka beroleh kesembuhan. Lihat. Mereka datang. Ada murid-muridnya. The disciples. Ada juga crowd. Tapi lihat. Keputusan yang diambil oleh crowd. Dia gak cukup cuma ada dari jauh melihat bagaimana Yesus disembuhkan. Tapi mereka mengejar Yesus. Dia ingin terkoneksi dengan Yesus. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia. Berusaha menjamah dia. Ingin terkoneksi dengan Yesus. Karena ada kuasa yang keluar dari Yesus. Dan sini dikatakan semua orang disembuhkannya. Bagaimana Yesus juga jadi berkat di dunia. Saudara kerja. Bertemu dengan orang-orang di luar dari komunitas kita. Itulah saatnya saudara out. Jadi berkat di sana. Ada pemain drum wanita luar biasa. Jadi berkat di acara. Di Sumba. Di mana Caca? Sumbawa, ya, main drum. Pembukaan moto apa itu? Motocross ya, balapan motocross. Perhelatan dunia loh. Ada di Labuan Bajo, di mana? Bukan. Sumbawa ya, di Sumbawa besar. Itu luar biasa. Ah ini, dia main. Salah satu pemain musik. Dari tengah-tengah kita, puji Tuhan, dipakai untuk jadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Good. Tapi gak cukup Ica. Gak cukup cuma main. Jadi berkat di dunia. Karena kau harus terkoneksi dengan klubmu. Komunitas kecilmu. Sama seperti yang Yesus lakukan. Dan kau harus terkoneksi dengan Bapa di sorga. Penting untuk kita terkoneksi. Katakan. Saya harus terkoneksi. Bilang kiri kanannya. Tahukah saudara kalau kita naik mobil. Kita punya ada 4 alat untuk keselamatan diri kita. Yang pertama, seat belt, right? Yang kedua, rem tangan. Setuju? Ketiga, rem kaki. Setuju? Setuju. Yang keempat, airbags. Untuk keselamatan kita. Kan tadi udah, yang pertama, seat belt. Betul? Kalau terjadi sesuatu, seat belt. Lalu, rem tangan, rem kaki. Ada airbags. Itu 4 alat. Untuk menyelamatkan kita dari kecelakaan yang terjadi di tengah-tengah dalam hidup kita. Dengar baik-baik. Hei, dengar baik-baik. Seat belt melambangkan kita terkoneksi dengan Bapa di sorga.
Rem tangan itu melambangkan kita terkoneksi dengan mentor rohani kita, Bapa rohani kita. Rem kaki itu melambangkan kita terkoneksi dengan komunitas kecil kita. Tapi jangan salah. Ada yang terakhir, airbags. Kita harus terkoneksi dengan anak-anak rohani kita. Karena apa? Karena itulah yang menjaga kita. Sehingga kita nggak keluar dari track. Kalau saya mau hidupnya macam-macam, saya punya anak rohani, saya akan pikir, kok masih Kelvin engke ningali orang. Gimana caranya nanti Irwan terkejut, Koci ada di kelab malam. Gimana? Saya mikir baik-baik. Dan saya juga harus mikir baik-baik. Nanti Bapak rohani saya Kowing pasti akan menegur saya. Nanti apa lagi? Nanti kira-kira gimana? Ada teman-teman rohani saya. Ada Kodudung gimana? Om Nico gimana? Nanti gimana? Mereka pasti akan menegur saya. Untuk melakukan sebuah hal yang menyimpang. Saya harus berpikir berulang-ulang. Kenapa? Karena ada 4 alat pengaman. Untuk saya tetap bisa terkoneksi. Dan terjaga hidup saya. Bilang kiri kanannya. Jaga hidupmu baik-baik. Yes? Lihat. Oke, sedikit lagi saya selesai. Coming together is a beginning. Itu adalah awal. Keeping together. Untuk tetap bisa bersama. Itu adalah progress. Otong. Progress. Proses. Progress. If you delete the process. You will have no progress. Nggak akan pernah ada progress kalau Anda mendelete proses. So, lihat. Henry Ford, pencipta mobil Ford. Dia bilang apa? Bahwa coming together, berkumpul bersama-sama, datang bersama-sama. Itu cuma permulaan. Tapi nggak cukup sampai di situ. Karena keeping together, untuk tetap bisa bersama, itu adalah sebuah proses kehidupan. Saya bisa terus bersama dengan Kelvin, itu adalah proses kehidupan. Bisa bersama dengan Nico, itu adalah sebuah proses kehidupan. Bersama dengan Firna, itu adalah proses kehidupan. Tapi dengar baik-baik, working together, itu adalah sukses. Dan untuk working together, you must have a connection. Harus punya koneksi. Kalau saya tidak terkoneksi dengan Doni yang men-create ini, tidak mungkin ada sampai hari ini. Tidak terkoneksi dengan Andrew, gak mungkin ada pencahayaan lampu yang dipasang dengan baik. Saya perlu terkoneksi. Dan ketika working together, it's a success. Betul? Bilang kiri kanan, saya mau jadi orang sukses. Alright. Jadi mari kita berubah. From gathering mentality. Jadi connecting mentality. Di sini ada salah satu jemaatnya dari Koyotang di Solo. 2 minggu yang lalu Koyotang telah sharing secara online. Suatu nanti kita akan hadirkan. Nah, hari ini ada namanya Bimo. Bimo ya, betul ya. Bimo boleh bangkit berdiri Bimo. Boleh. Nah boleh kasih tepuk tangan buat Bimo. Dia hadir dari Solo. Dia sedang ada di Bandung dan sedang mencari pekerjaan. Nah, berdoa supaya dengan terkoneksinya kita, siapa tahu kita bisa membantu Bimo supaya Bimo bisa memiliki sebuah pekerjaan. Karena keluarganya masih ditinggal di Solo. Dia butuh sebuah pekerjaan. Why not? Siapa tahu di tempat ini ada yang perlu tenaga kerja. Bisa terkoneksi. Bimo sudah kirimkan kurikulum vitae-nya seperti apa. Luar biasa. Nanti bisa kita terkoneksi untuk bisa menghubungkan. Supaya Bimo bisa memiliki sebuah pekerjaan. Oke, berikutnya sedikit lagi. Mari kita berubah from gathering to connecting. Mari kita berubah from gathering to connecting. Enggak cukup puas untuk gathering. Enggak cukup happy. Cuma sekedar ngumpul. Tidak, kita harus terkoneksi. Kita harus terkoneksi. Inilah perbedaannya. Sama-sama bekerja. Dengan bekerja sama. Itu berbeda. Betul? Sama-sama kerja dengan bekerja sama itu berbeda. Kalau sama-sama kerja nggak perlu terkoneksi. Masing-masing kerja aja sendiri. Tapi untuk bekerja sama Anda harus terkoneksi. Betul? Yes. Hati-hati. Karena ada banyak orang yang terkoneksi dengan saudara. Maksudnya adalah untuk kontrol saudara. Nah, ada beberapa ciri. Apakah dia betul-betul terkoneksi dengan saudara? Atau dia hanya ingin mengontrol saudara? 4 hal. Yang pertama, ketika dia mengkritik apa yang kau lakukan. Apa yang kau katakan. Dengar baik-baik. Seringkali orang tersebut mau mengontrol hidup saudara. Supaya saudara melakukan apa yang menjadi maunya. Ini bisa boleh jadi ukuran.
dalam konteks yang negatif, bukan yang positif. Karena kritik itu kalau hal yang positif will be good. Tapi kalau itu negatif, jangan-jangan sebenarnya dia sedang mencoba untuk mempengaruhi saudara. Untuk melakukan apa yang gua mau. Betul gak? Lu jangan kayak begini dong. Lu gimana sih? Nah, hati-hati. Lalu berikutnya apa? Melimit waktu saudara. Untuk bisa bertemu dengan teman, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan pelayanan. Terus kemudian orang ini mencoba untuk apa? Untuk melimitasi waktu saudara. Bertemu dengan keluarga, bertemu dengan yang lain. Artinya apa? Hati-hati. Jangan-jangan orang itu bukan mau terkoneksi dengan saudara. Tapi dia mau mengontrol hidup saudara. Hati-hati. Hati-hati. Tapi yang ketiga. Dia mencoba untuk mengubah appearance-nya kita. Koci jelek kalau pakai jas. Bagusan yang gombor-gombor Koci. Yang oversize. Supaya apa? Sekarang modelnya begitu Koci. Supaya jadi rapper. Lah saya mungkin gak cocok pakai pakaian yang seperti itu. Saya telah mencobanya pakai yang oversize. Kurang cocok saya. Tapi kalau ada seseorang yang terus mencoba untuk mengubah penampilan saudara. In negative minds. Artinya begini, harus hati-hati. Jangan-jangan orang tersebut mau mengontrol hidup saudara. Dia boleh mengusulkan kepada saudara. Tapi saudara yang harus menentukannya. Betul? Yes. Yang terakhir. Telling you what to eat. Dia yang menentukan. Udah jangan makan ini aja. Kan saya juga punya selera. Belum tentu yang saya suka kamu suka. Tapi kenapa dia harus menentukan? Enggak dong. Kecuali saudara datang ke rumah seseorang. Di sini ada keluarganya Kelvin. Hadir di sini. Ingin melihat hasil karyanya Kelvin katanya. Nah kalau saya datang ke rumah maminya. Saya datang ketemu. Lalu dia menyediakan sesuatu. Ya wajar. Masa kalau disediakan terus saya bilang, tante saya gak suka yang ini. Tolong pesankan yang ini tantenya. Eta mah kurang ajar. Maneh teh saha. Ya kalau itu beda konteks. Tapi ini konteksnya apa? Mencoba mempengaruhi saudara. Harus makan ini. Harus makan ini. Hati-hati. Jangan-jangan dia memang lagi mau mengontrol saudara. Apalagi dia berkomentar tentang body saudara. Ada banyak orang yang suka mengomentari body saudara, betul? Nah itu membuat kita tidak nyaman. Betul? Hati-hati. Ini dalam konteks yang negatif. Kalau konteks yang positif, Koci harus berubah. Koci gak suka pisang. Tapi saya kasih tahu, kenapa pisang itu sangat bermanfaat sekali. Dan inilah racunnya. Saya bukan penggemar pisang. Saya gak suka pisang. Tapi sejak diracuni oleh seorang Kelvin, terbukti bahwa saya bisa makan pisang. Tadi saya datang ke sini ada bawa 2 pisang. Kata Kelvin, Koci gak cocok bawa pisang. Kan ini gara-gara lu. Saya bisa makan pisang. Kenapa? Karena saya terkoneksi dengan baik. Dan saya dicerahkan. Wow gitu ya. Oh good. Dan saya akhirnya bisa makan pisang. Bisa berubah. Karena terkoneksi. Tapi hati-hati kalau ada seseorang yang memaksakan kehendak. Artinya dia sedang mengontrol saudara. Jangan mau dikontrol. Tapi izinkan setiap orang boleh terkoneksi dengan saudara. Untuk kita bisa boleh saling merasakan manfaat. Satu dengan yang lain. Yang percaya katakan amin. Saya selesai. Percayalah. Just gathering. No changes. Tidak akan pernah ada perubahan. Kalau cuma sekedar ngumpul. Kita harus. Oke. Enggak cukup cuma gathering. Kita harus terkoneksi. Katakan terkoneksi. Terkoneksi. Betapa pentingnya kita terkoneksi. Selesai. Mari jemaat Tuhan. Yang saya kasih. Enggak cuma ngumpul. Tapi terkoneksi. Di sini ada Ferry Rina. Mereka datang bertemu dengan saya. Satu hari nanti kita akan mendengar bagaimana testimoni mereka. Kalau mereka tidak terkoneksi, bagaimana mungkin ada perubahan? Penting untuk tetap terkoneksi. Pastikan hari ini saudara bukan cuma terkoneksi dengan dunia ini di dalam pekerjaan untuk bless the world. Tapi penting buat kita untuk connected to believers. Untuk ketemu dengan believers, dengan orang-orang yang percaya. Tapi saudara juga perlu terkoneksi dengan Bapa rohani saudara. Mentor saudara. Terkoneksi dengan Bapa di sorga. Kejar. Karena dengar baik-baik. Just gathering,
no changes. Tidak akan pernah ada perubahan. Saudara mau hidup saudara berubah. Change not only by God, tapi change juga not only by nature. Change by design. Dan saudara harus mendesain untuk terkoneksi dengan seseorang supaya ada sebuah perubahan yang baik. Saya tutup dengan sebuah statement. Dengar baik-baik. Betapa penting saudara itu datang ke gereja. Why? Karena begini. Kalau saudara suami istri sedang ribut, beda pendapat, pasangan ada konflik, siapa yang mau ngasih tahu suamimu? Siapa yang mau ngasih tahu istrimu? Siapa yang mau ngasih tahu anakmu? Ini sebuah kesempatan di mana ketika saudara datang, saya tidak menerima pesanan dari siapa-siapa untuk memberitahu, tolong sampaikan ini soalnya suami saya begini, istri saya begini. No. Tapi pada saat lagi mendengarkan firman Tuhan, tiba-tiba hamba Tuhannya berkata, berapa banyak di antara saudara selama ini istri, engkau kurang terkoneksi dengan suamimu. Ayo belajar terkoneksi dengan suamimu. Bukan saya yang ngomong, tapi hamba Tuhannya yang ngomong. Udah lama para suami kurang terkoneksi dengan Tuhan. Mari terkoneksi dengan Tuhan. Siapa yang ngomongin? Karena istri, suami, anggota keluarga udah bohwat ngomonginnya udah gak bisa. Tapi justru ketika dibawa terkoneksi dengan believers, ada narasumber yang baik untuk menyampaikan. Come on, change. Not only by God, not only by nature, tapi change by design. Come on, let's get connected for the glory of our God. Mari kita berdoa. Hamba-Mu selesai. Mari Tuhan. Saya mau kita punya waktu sedikit. Tenang di hadapan Tuhan. Berapa banyak di antara kita hari ini kita ada di stage yang cuma gathering. Tapi kita tidak connecting. Mari. Saya tidak panjangkan khotbah saya. Tapi saya mau mengajak kita, come on, let's move. Not just gathering, but connecting. Karena dibalik dari connection yang kita punya, percayalah, Tuhan seringkali mau memberkati saudara lewat koneksi saudara. Ya saudara. Berapa banyak saudara ada di dalam kesesakan. Tapi ketika saudara terkoneksi dengan klub saudara, ternyata klub saudara dipakai oleh Tuhan untuk menolong. Bagaimana tidak ketika saudara terkoneksi dengan orang-orang yang Tuhan tentukan untuk bertemu dengan saudara. Saudara menerima begitu banyak blessing, menerima begitu banyak orderan, begitu banyak menerima manfaat justru dari koneksi yang saudara buat. Come on. Let's move from gathering mentality to connecting mentality. Firman Tuhan sudah disampaikan. Yang mau meresponi firman Tuhan, taruh tanganmu di dada. Mari kita berdoa. Hari ini kita akan terkoneksi dengan salibnya. Terkoneksi dengan kematiannya, terkoneksi dengan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan mengambil langkah pertobatan. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa bersama-sama meresponi firman Tuhan. Come on. Glory to God in the highest place. Haleluya. Haleluya. Oh, karena salibmu ku hidup. Mari sama-sama bangkit berdiri. Berkuasa sanggup melakukan mujizatmu karena salibmu.
Kita akan berdoa bersama-sama. Ikuti doa saya bersama-sama. Keluarkan suaramu. Bapa di dalam sorga, pagi hari ini terima kasih buat pesanmu. Kami nggak mau cuma ngumpul, kami mau terkoneksi denganmu, dengan Bapa rohani, dengan teman-teman rohani, dengan dunia ini, untuk menjadi berkat, menjadi terang, menjadi pengaruh bagi dunia ini. Itu sebabnya pagi hari ini kami datang, kami mau berubah from gathering mentality to connecting mentality. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur karena salib-Mu.